Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, hadirin pemirsa dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan muara hikmah yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Sebelum saya menjelaskan, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui bahwasanya pada bulan ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai obat segala penyakit yang ada di dalam dada dan sebagai petunjuk untuk umat yang bermukmin. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada manusia sebagai anugerah istimewa yang sangat indah. Al-Quran lebih berharga daripada harta. Al-Quran juga lebih berharga daripada dunia serta isinya. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis telah mengatakan bahwasannya Al-Quran ini diturunkan dengan cara 2 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dengan cara sekaligus, yang mana Al-Quran dari Lauful Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur, yang mana dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ayat demi ayat, surat demi surat. Lalu mengapa Al-Quran ini diturunkan dengan cara berangsur-angsur? Karena Allah menurunkan Al-Quran sesuai kondisi yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan Al-Quran sesuai kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yang biasanya kita sebut dengan asbabul nuzul. Ini adalah bukti bahwasanya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, hudal lil muttaqin. Hadirin, suatu ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengalami sebuah permasalahan. Beliau bingung, mutahayyirah. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan adanya Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur. Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, ayat demi ayat, surah demi surat. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi sebagai petunjuk kehidupan. Jadikanlah Al-Quran referensi kehidupan kita. Apabila kita mengalami suatu permasalahan, tanyalah kepada Al-Quran bagaimana solusi terbaiknya. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, mari saya mengingatkan diri saya sendiri dan para hadirin pada bulan Ramadan ini, marilah kita bertafakur kepada Allah. Dan semoga kita semua dapat menempatkan Al-Quran sebagaimana semestinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Semoga bermanfaat. Ketupat kecemplung santen menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.